Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1598 Ruang Chaotic. Hei, apa kalian dengar? Penatuaye sebenarnya ingin memasuki warisan spasial menara marsial. Petik 2. Tidak mungkin, bukan. Bukankah ini mencari kematian? Warisan spasial, saya tidak pernah mendengar ada orang yang bisa keluar dari tempat itu sebelumnya. Petik 2. Penatuaye adalah karakter yang luar biasa, namun, dia benar-benar ingin pergi dan bunuh diri. Mungkinkah para tetua akan mengawasinya melakukan bunuh diri seperti ini? Membuka warisan, hal semacam ini, tidak bisa disembunyikan. Berita Ye Yuan yang ingin memasuki warisan spasial menyebar ke seluruh kota segera. Tindakan Ye Yuan ini membuat semua orang sangat bingung. Seorang tetua Piltover, lari ke menara marsial untuk bergabung dalam kegembiraan untuk apa? Tidak apa-apa jika pergi ke menara marsial, untuk benar-benar mengalami warisan spasial yang paling menakutkan. Apakah ini bosan hidup? Anak-anak muda seperti ini, berpikir bahwa mereka memiliki bakat dan mempertimbangkan segala sesuatu dan semua orang di bawah perhatian mereka. Dia berpikir bahwa dia berbeda dari yang lain dan dapat keluar dari warisan spasial. Namun dalam kenyataannya, tidak ada yang pernah keluar sebelumnya. Petik 2. Ketika kepala penatua mendengar berita ini, hatinya bersorak gembira. Beberapa hari ini, dia bahkan tidak berani berjalan keluar dari pintu depan rumahnya. Dia benar-benar tidak punya wajah untuk keluar. Dia, kepala sesepuh yang ditinggikan, sebenarnya dikalahkan di tangan Dewa Alkimia Bintang 3. Ini membuatnya merasa seperti tidak punya wajah untuk melihat orang. Tapi hari ini, suasana hatinya sangat senang, karena Ye Yuan benar-benar akan menantang warisan spasial. Tuan, Ye Yuan ini, satu pandangan dan jelas bahwa dia tidak tahu besarnya langit dan bumi. Tidak peduli seberapa tinggi talenta orang ini, dia juga tidak bisa hidup lama. Song Qiang berkata di samping. Beberapa hari ini, sulit bagi pasangan guru dan murid ini, keduanya tidak keluar dari pintu depan dan tidak melangkah keluar dari pintu kedua. Mereka bahkan malu bertemu tamu. Ruosu menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hukum tata ruang sangat sulit. Pendahulu itu menggunakan beberapa puluh ribu tahun sebelum nyaris tidak bisa memahami dua level. Siapa yang menurutmu Ye Yuan itu? Petik 2. Song Qiang berkata dengan penuh semangat, penatua kedua sebenarnya juga tidak bisa menghentikannya. Dengan ini, seorang jenderal yang baru saja diakuisisi oleh pihak penatua kedua sebenarnya sudah pergi. Hahaha. Petik 2. Ruosu mencibir dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa Xuan Yu dapat mengendalikan anak itu? Dengan ambisi anak itu, dia tidak akan tunduk pada siapapun. Selain itu, Xuan Yu paling cocok denganku juga. Apa haknya dia memiliki Ye Yuan menjadi salah satu jenderalnya? Petik 2. Ekspresi Song Qiang berubah. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Lalu hubungan apa yang mereka berdua miliki? Song Qiang memeras otaknya dengan teror ekstrim saat dia berkata dengan terkejut. Ruosu tersenyum dingin dan berkata, hubungan apa yang bisa ada? Jika dugaan saya benar, Xuan Yu seharusnya belajar sedikit dari Ye Yuan. Jika Anda harus menjabarkannya dalam hubungan, paling-paling dianggap aliansi. Petik 2. Song Qiang menarik napas dingin. Dia masih tidak bisa percaya sampai sekarang bahwa seorang anak yang jauh lebih muda darinya sebenarnya bisa memiliki pencapaian alchemy Dao yang menakutkan. Bahkan guru dan penatua kedua, tingkat keberadaan ini, tidak dapat saling mengguncang. Seorang diaken yang mengelola menara marsial bertanya kepada Ye Yuan dengan ragu, Penatua Ye, Anda benar-benar ingin memasuki warisan spasial. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan tidak tahu bahaya warisan spasial, tetapi Ye Yuan masih datang. Dia terus merasa bahwa benda ini terlalu palsu. Bagaimana mungkin ada seseorang yang akan melakukan hal bodoh semacam ini? Percaya diri dengan bakat mereka sendiri. Jika itu adalah Piltover, tidak ada yang akan meragukannya. Tapi ini adalah menara marsial. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya harus menyusahkan Diakon Ling untuk mengirim saya masuk. Deacon Ling tidak berdaya dan hanya bisa mengaktifkan arai transmisi. Ye Yuan berjalan ke arai transmisi. Lampu menyala dan dia masuk ke dalam menara marsial. Tempat ini, Ye Yuan melihat pemandangan di sekitarnya dan tidak bisa menahan napas. Dia tampaknya berada di tengah-tengah cermin yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam cermin, ada refleksi yang tak terhitung jumlahnya darinya. Dengan hanya satu lirikan, Ye Yuan merasakan matanya kabur, kepalanya pusing. Tempat ini adalah ruang yang kacau.
Refleksi pribadi Anda diproyeksikan dalam ruang yang tak terhitung jumlahnya, itulah sebabnya fenomena semacam ini akan muncul. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar, Anda akan selamanya tersesat di dalam ruang-ruang ini. Selain itu, di antara ruang-ruang, ekstrusi spasial mungkin dihasilkan, seperti halnya aliran turbulens spasial. Satu kesalahan langkah dan kamu akan hancur berkeping-keping. Suara Dasles terdengar dalam benak Ye Yuan. Ye Yuan langsung mengerti dan berkata dengan terkejut, untuk benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk mengolah hukum tata ruang, itu benar-benar tak terbayangkan. Senior yang meninggalkan warisan ini benar-benar jenius yang menakjubkan. Petik 2. Kamu tidak terburu-buru untuk memuji dulu, ruang yang tumpang tindih ini tidak mudah untuk dibersihkan. Kalau tidak akan ada begitu banyak jenius yang binasa di sini. Bahkan untuk Anda, satu langkah salah dan Anda juga akan kehilangan hidup Anda. Dasles memperingatkan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya bisa merasakan hukum spasial di sini. Meskipun saya hanya memahami pemahaman dangkal tentang hukum tata ruang saat ini, surga yang berlapis pertama ini seharusnya mengecilkan bumi menjadi 1 inci. Saya pikir itu tidak bisa membuat saya bingung. 1. Petik 2. Pada awalnya, Ye Yuan hanya memahami hukum spasial melalui Sword Dao dan tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian, pemahaman Ye Yuan terhadap hukum tata ruang menjadi semakin mendalam, secara bertahap memiliki sedikit pengertian di dalam hatinya. Langit berlapis pertama tampaknya merupakan penerapan ruang di area kecil. Terus terang, itu menyusut bumi menjadi 1 inci. Memanfaatkan pemahaman menuju skala kecil bola-balik melalui kekosongan, mengejutkan orang. Namun, apa yang dipahami Ye Yuan hanya sedikit menghancurkan. Apa yang dia benar-benar kuat masih hukum pedang Dao. Hukum spasial hanya memberi efek tambahan pada hukum pedang Dao. Tetapi jika seseorang dapat sepenuhnya memahami hukum tata ruang langit pertama yang berlapis, maka hasilnya akan sangat berbeda. Bahkan pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi 1 langkah akan mudah juga. Tidak baik, ruang kacau ini tidak statis tetapi terus bergerak. Ye Yuan, kamu harus hati-hati, kata Dasles. Benar saja, ruang-ruang yang tumpang tindih itu sebenarnya mulai bergerak secara bertahap. Retak, retak, suara ruang meremas dan menghancurkan memberi orang kejutan besar. Ruang tempat Ye Yuan berada di praktis akan hancur menjadi debu. Untuk hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa, Ye Yuan akan mati tanpa tanah penguburan. Bagaimana mungkin Ye Yuan masih berani tinggal? Secara langsung mengumpulkan hukum tata ruang, ia pindah ke wilayah ruang lain. Tetapi segera, ruang ini runtuh sekali lagi. Ye Yuan sangat menyedihkan dan hanya bisa antar jemput melalui ruang terus-menerus. Tetapi dia segera menemukan bahwa sedikit pemahaman spasialnya tidak cukup untuk digunakan sama sekali. Ruang menjadi semakin kacau. Bola-balik di ruang angkasa juga menjadi semakin sulit. Ini juga dia. Jika seseorang yang sama sekali tidak tahu tentang hukum tata ruang ada di sini, mereka mungkin sudah lama menjadi bubuk. Menara marsial tingkat pertama, yang juga merupakan pusat utama seluruh menara marsial. Setelah beberapa hari, sosok kepala tetua Ruosu tiba-tiba muncul di sini. Ling Yun, saya mendengar bahwa Penatua Ye memasuki warisan spasial. Bagaimana sekarang? Ruosu bertanya. Ling Yun adalah diaken yang menjaga menara marsial. Ketika dia melihat kepala Penatua bertanya tentang hal itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya kemungkinan tidak terlalu baik. Aura Penatua Ye semakin lemah dan semakin lemah. Kemungkinan besar, dia akan tersesat di dalam ruang yang kacau. Petik 2. Sambil berbicara, Deacon Ling mengeluarkan mantra. Layar cahaya muncul. Ada titik kuning di situ. Ruosu tahu bahwa itu mewakili aura kehidupan Ye Yuan. Pada saat ini, titik kuning itu sudah menjadi redup, hampir menghilang. Bab 1599 orang yang terperangkap dalam warisan tata ruang. Melihat titik cahaya menjadi redup dan redup, Ling Yun menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Seorang jenius alkimia sebenarnya akan binasa begitu saja. Petik 2. Setelah titik cahaya menghilang, itu berarti bahwa orang ini selamanya hilang di dalam ruang yang kacau, tidak pernah bisa kembali. Tapi Ruosu berkata dengan jijik, ini dia sendiri yang mencari mati. Dia berpikir bahwa memurnikan pil Divine Great Divine kelas hampa membuatnya luar biasa, dan tidak perlu mendengarkan saran orang lain lagi. Bahkan tidak bisa melewati beberapa hari dan dia benar-benar berani memasuki warisan spasial. Petik 2. Ling Yun melirik Ruosu tetapi tidak berani menindaklanjutinya. Perjuangan eselon atas bukan apa yang bisa dia, dengan jenis goreng kecil ini, terlibat.
Dia juga mengerti niat kepala tetua datang hari ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun yang terjadi. Tiba-tiba, mata Ling Yun berbinar dan dia berkata dengan terkejut, Titik cahaya menyala lagi. Petik 2. Ekspresi Ruosu berubah, menemukan bahwa titik cahaya yang semula sudah redup benar-benar menyala sekali lagi. Sepertinya harus mengecewakan kepala tetua. Tiba-tiba, suara Xuan Yu terdengar dari belakang. Ling Yun segera merasakan kepalanya membengkak. 2 tembakan besar datang ke sini pada saat yang sama, itu benar-benar pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Penatua Ye juga layak menerima 2 penatua besar yang datang sendiri. Ruosu mendengus dingin dan berkata, hanya dengan menyeret keluar keberadaannya yang lemah. Bahaya warisan spasial, tidak seperti Anda tidak menyadarinya. Petik 2. Xuan Yu memberi Ruosu pandangan yang dalam dan berkata, kepala penatua cukup murung ya. Penatua Ye adalah pilar masyarakat kota surgawi elang kekaisaran kita. Jika dia mati di dalam, sepertinya tidak ada manfaatnya bagi kota kekaisaran, kan? Petik 2. Ekspresi Ruosu berubah dan dia berkata dengan suara serius, orang tua ini jengkel dengan kegagalannya untuk memenuhi harapan. Dia, seorang penatua Piltover, berlari ke menara marsial untuk bergabung dalam kesenangan apa? Xuan Yu, jika Penatua Ye benar-benar mati di dalam, Anda juga memiliki tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Petik 2. Xuan Yu tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Dia menemukan bahwa ketika Ye Yuan tidak ada, dia memang bukan pertandingan kepala tetua. Menjadi satu lingkaran besar, dia benar-benar menjebak dirinya sendiri. Ruosu mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan pergi. Melihat titik cahaya Ye Yuan benar-benar menyala lagi, suasana hatinya secara alami tidak bisa baik. Xuan Yu melihat titik cahaya di layar cahaya, sedikit tenang. Tapi Ye Yuan saat ini agak celaka. Ruang yang kacau menjadi semakin rumit. Pemahaman spasialnya sudah tidak cukup untuk mendukungnya bola-balik melalui ruang lagi. Hanya setelah mengeluarkan upaya Hercules, dia menemukan ruang yang sedikit lebih stabil yang bisa membuatnya bernapas. Sialan, di bawah lingkungan seperti ini, tidak ada cara untuk memahami hukum tata ruang sama sekali. Apakah pendahulu itu ingin meninggalkan warisan atau membunuh orang? Ye Yuan berkata dengan penyesalan dan kemarahan. Dasles berkata, ruang kacau ini memang berbahaya, tetapi seharusnya memiliki titik itu seperti ujung utas. Jika Anda dapat menemukan ujung utas ini, secara alami Anda akan dapat membuka pintu lain. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya mengerti logikanya, tetapi ingin menemukan utas ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Petik 2. Dasles tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda hukum spasial adalah kubis? Mereka yang mampu memahami hukum tata ruang semuanya adalah satu dari sejuta jenius. Meskipun Anda menarik paralel dari inferensi dan memahami hukum spasial, Anda tahu aspek bagaimana sekarang, tetapi tidak tahu bagian mengapa. Meskipun Anda hampir tidak dapat mempertahankan hidup Anda di dalam ruang yang kacau, memahami hukum tata ruang tidaklah mudah. Petik 2. Mendengar kata-kata Dasles, Ye Yuan memiliki inspirasi, sepertinya menangkap sesuatu. Senior, apa yang kamu katakan tadi? Ye Yuan bertanya dengan ekspresi cemas. Dasles membeku dan berkata, aku berkata, kamu tahu caranya, tapi tidak tahu kenapa. Petik 2. Ye Yuan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bukan kalimat ini, itu kalimat itu sebelumnya. Dasles penuh kebingungan dan berpikir tentang hal itu dan berkata, Drew paralel dengan inferensi dan memahami hukum tata ruang. Kenapa? Apakah ada masalah? Petik 2. Ye Yuan menamparkan pahanya dan berkata dengan gembira, itu dia. Kenapa aku begitu bodoh? Saya memahami hukum dengan Sword Dao, jadi mengapa saya harus memperhatikan hal-hal sepele dan mengabaikan fundamental, dengan paksa mengandalkan diri saya untuk memahaminya. Petik 2. Dasles membeku dan berkata dengan linglung, itu juga berhasil. Ye Yuan tertawa dan berkata, tentu saja berhasil. Senior, terima kasih banyak atas pengingat Anda. Kalau tidak, aku masih akan menghindar sampai dewa tahu kapan bodoh. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan pedang Junyi. Seni pedang misti. Pedang panjang Ye Yuan bergerak, segera memasuki kondisi halus. Di tengah seni pedang, hukum spasial secara otomatis mengalir. Dalam sekejap, seluruh ruang menjadi mengamuk. Namun, Ye Yuan benar-benar tidak mengerti, masih terbungkus dalam seni pedangnya. Retak, retak, ruang hancur. Tapi tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan menghilang di tempat, memasuki area ruang lain. Ye Yuan tidak berhenti,
terus mengayunkan pedangnya yang panjang seperti mengubah tempat. Ruang di sekitarnya terus-menerus hancur, tiba di wilayah ruang lain lagi. Ye Yuan menemukan bahwa itu masih ketika dia menggunakan seni pedang misti bahwa dialah yang paling tidak dikendalikan. Dibandingkan dengan menggunakan hukum spasial dengan sendirinya, persepsinya terhadap hukum spasial di bawah negara semacam ini saat ini sedikit lebih tinggi. Namun demikian, hukum spasial juga tidak dapat dipahami ketika seseorang ingin memahaminya. Musim gugur berlalu dan musim semi datang, tidak ada perubahan musiman di dalam ruang yang kacau. Dalam sekejap, waktu 3 tahun berlalu. 3 tahun ini, Ye Yuan terus berlatih pedang. Melihat lebih dekat, seni pedang Ye Yuan saat ini jauh lebih indah dari sebelumnya, menjadi lebih tidak menentu. Jelas, pemahamannya tentang hukum tata ruang menjadi lebih dalam. Pada hari ini, Ye Yuan tiba-tiba menghasilkan sedikit pengertian di dalam hatinya. Menusuk pedang, seluruh orangnya tampak merobek langit, langsung bola-balik melalui kekosongan. Ledakan, ruang ini langsung ditinju olehnya, hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, pemandangan di depan mata Ye Yuan tiba-tiba berubah, tiba di ruang yang tidak diketahui. Wilayah ruang ini jelas jauh lebih stabil daripada ruang yang ia tinggali sebelumnya. Tatapan Ye Yuan tiba-tiba berubah niat, gelombang raksasa melonjak di dalam hatinya. Karena tidak jauh, sebenarnya ada seseorang. Orang yang hidup. Orang itu sedang bermeditasi. Pada saat ini, dia perlahan membuka kedua matanya dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan segera mengungkapkan tatapan waspada karena dia saat ini memegang pedang Junyi di tangannya. Pedang Junyi adalah harta mistis penguasa surgawi. Sulit untuk memastikan bahwa pihak lain tidak memiliki desain jahat yang muncul. Ye Yuan tidak bisa melihat melalui situasi pihak lain, tetapi melalui Dasles, dia sudah tahu bahwa pihak lain adalah surga lapis 3 Divine Powerhouse Lord Surgawi. Meskipun Ye Yuan tidak takut pada pihak lain, kehati-hatian yang diperlukan masih diperlukan. Itu adalah seorang pria berpakaian hitam, wajahnya tampak tua, dan tatapannya kurang berkilau seperti dia sudah mati. Ye Yuan mengerti dengan sangat cepat, pihak lain kemungkinan adalah seorang jenius menara marsial dari sangat lama yang mencoba untuk masuk dan memahami hukum tata ruang seperti dia. Kecuali, dia terjebak di sini, tidak bisa keluar. Ye Yuan benar-benar tidak berpikir bahwa sebenarnya masih ada seseorang yang bertahan di ruang ini. Orang itu mengukur Ye Yuan. Dengan suara serak, dia membuka mulutnya dan berkata, orang lain yang datang untuk mencari ajalnya sendiri. Berat, kamu tidak perlu begitu dijaga. Tiba di sini, Anda tidak akan pernah keluar. Tidak ada gunanya bagi saya untuk menginginkan harta mistik Dewa Surgawi Anda. Petik 2. Merasa bingung, alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata, kenapa begitu? Orang itu perlahan menutup matanya lagi dan perlahan berkata, kamu akan segera tahu. Petik 2. Bab 1600 berumur pendek. Ye Yuan menyingkirkan pedang Junyi dan berjalan santai berkeliling kemana-mana, dan segera menemukan aspek yang berbeda dari tempat ini. Wilayah ruang ini tampaknya sangat stabil, seperti simpul spasial. Tempat ini adalah titik pusat warisan spasial, dan juga tempat teraman. Tetapi tiba di sini berarti Anda tidak akan pernah keluar. Kecuali, Anda dapat sepenuhnya memahami 2 tingkat pertama hukum tata ruang. Petik 2. Tampaknya menyadari bahwa Ye Yuan menemukan sesuatu, orang berjubah hitam itu membuka mulutnya dan berkata. Ye Yuan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa orang berjubah hitam itu tidak berbohong. Wilayah ruang ini sangat aman, tetapi ruang di luar sangat kacau. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, bertanya-tanya apa nama diri Anda yang terhormat dan berapa tahun Anda terjebak di sini. Alis orang berjubah hitam itu sedikit dirajut dan dia berkata dengan suara serius, kurang ajar. Junior, untuk benar-benar berani bicara padaku seperti ini. Jika bukan karena energi spiritual tempat ini kurang, aku setidaknya akan menjadi penatua menara marsial sekarang. Petik 2. Dalam pandangan orang berjubah hitam, menurut senioritas, Ye Yuan setidaknya harus dengan hormat memanggilnya sebagai senior. Tapi siapa yang tahu bahwa anak ini begitu tidak tahu aturan, langsung menyebut dirimu yang terhormat. Meskipun dia terjebak di sini, harga dirinya masih ada di sana. Mampu hidup sampai sekarang dengan sendirinya sudah menunjukkan bahwa ia adalah seorang jenius yang sangat tangguh saat itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Elder, bukan. Saya juga seorang penatua. Jadi berbicara tentang sejajar sepertinya tidak memiliki masalah. Petik 2. Hahaha. Ketika orang berjubah hitam itu mendengar, dia segera mengeluarkan suara tawa serak dan berkata, Nak,
apakah kamu membawa saya untuk terjebak di sini terlalu lama dan menjadi berkepala kekacauan, bukan? Rambutmu bahkan belum sepenuhnya tumbuh, tua. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Petik 2. Jika bukan karena melihat Ye Yuan adalah junior dari Menara Bela Diri dan orang pertama yang memasuki tempat ini dalam bertahun-tahun, dia akan lama menamparkan Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Bocah ini sebenarnya berani mengolok-oloknya. Tapi di saat berikutnya, tatapannya tiba-tiba berubah tajam, menatap lekat-lekat ke tangan Ye Yuan. Tangan Ye Yuan benar-benar memegang token. Token Penatua. Murid berjubah hitam mengerut dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya ketika dia berseru, "Kamu, mengapa kamu memiliki token Penatua? Piltover lebih tua, Dewa Alkimia Bintang 3, bagaimana kamu bisa menjadi Penatua Piltover?" "Tidak, tunggu, token Anda ini pasti palsu." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan langsung melemparkan token ke pihak lain. Pihak lain memeriksanya, tatapannya menunjukkan ekspresi takjub. "Token ini tidak palsu. Kamu Yuan, Piltover lebih tua. Kamu, bagaimana kamu melakukannya?" Orang berjubah hitam menatap Ye Yuan dengan kaget dan bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Menjadi Penatua Menara Pil, secara alami karena standar pemurnian pil saya lumayan. Jika Anda bisa keluar, Anda tentu tahu apa yang terjadi." Petik 2. Tatapan orang berjubah hitam berubah niat dan dia berkata dengan sedih, "Keluar. Memasuki tempat ini, Anda masih ingin keluar. Saya, Colt Fitter, telah terperangkap di sini selama 130.000 tahun dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Bahkan jika Anda Penatua Piltover, Anda bisa melupakan pergi dari sini juga." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, 130.000 tahun. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Saya hanya perlu bisa keluar. Petik 2. Colt Fitter mencibir dan berkata, "Terlalu tinggi kemampuanmu sendiri. Semua orang yang memasuki warisan spasial merasa bahwa mereka dapat memahami hukum spasial. Tapi mereka semua sudah mati. Hanya aku masih menambahkan sedikit keberadaan sampai tanggal ini." Orang tua ini menilai kemampuannya sendiri pada awalnya. "Saya merasa bahwa bakat saya lebih unggul daripada yang lain, tetapi kemudian saya hanya bisa memahami hukum tata ruang surga tingkat pertama hingga tahap akhir juga. Bahkan jika bakatmu jauh melebihi orang tua ini, tanpa beberapa puluh ribu tahun, mungkinkah kamu masih bisa mengejar orang tua ini?" Petik 2. Ye Yuan mengeluarkan token Penatua dan berkata sambil tersenyum, "Tidak mencoba, bagaimana kamu tahu?" Colt Fitter tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan dingin, "Saat itu, ketika orang tua ini baru saja masuk, saya sama persis dengan Anda, juga penuh semangat tinggi. Saat drive Anda dikikis bersih, Anda akan tahu apa yang disebut keputusasaan. Pergilah." Ye Yuan tersenyum dan tidak menjawab. Dia kemudian mulai bermeditasi di tempat. 3 tahun ini, Ye Yuan memahami hukum spasial dengan hukum Sword Dao. Sekarang setelah dia menghancurkan ruang, dia memiliki beberapa pemahaman. Dia perlu menenangkan hatinya dan merenungkan hasil dari 3 tahun kultivasi ini. Perlahan-lahan, Ye Yuan memasuki kondisi kehampaan. Sedangkan untuk Colt Fitter, dengan berjaga-jaga dari Dashless, dia tidak khawatir. Jika Colt Fitter menyerang, Dashless akan langsung mengendalikan Purple Extreme Hall dan menarik Ye Yuan ke dalam. Colt Fitter menatap Ye Yuan yang sedang bermeditasi, tatapannya penuh penghinaan. Colt Fitter tertawa mengejek dan berkata, "Perkataan orang tua jarang tidak benar. Ketika Anda menabrak sampai babak belur dan memar, Anda akan dapat mengalami kondisi pikiran orang tua saat ini." Petik 2. Waktu berlalu. Meditasi Ye Yuan ini telah menghabiskan waktu setengah tahun. Pada hari ini, tiba-tiba ada riak di ruang angkasa. Colt Fitter tiba-tiba tersentak membuka matanya, memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut. Bocah ini benar-benar menerobos ke surga lapisan pertama tingkat menengah begitu cepat. Ternyata dia sudah memahami hukum tata ruang. Jadi heran dia bisa mencapai sampai di sini. Sepertinya bakat anak ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Colt Fitter sangat sensitif terhadap hukum spasial. Undulasi spasial yang dipicu Ye Yuan justru merupakan tahap menengah hukum tata ruang surga tingkat pertama. Melalui 3 tahun memahami Dao dan juga mengalami akumulasi setengah tahun, Ye Yuan akhirnya berhasil menembus kemacetan. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit, mengeluarkan pedang Junyi, dan melompat, masuk ke dalam ruang kacau sekali lagi. Colt Fitter menatap pandangan Ye Ye yang menghilang dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung. Bocah ini, memahami hukum tata ruang, membawa pedang untuk apa? Kepergian Ye Yuan adalah waktu beberapa tahun.
Ketika dia kembali lagi, Ye Yuan dipenuhi dengan banyak luka menganga, jelas sangat terluka oleh ruang kacau. Untungnya, Ye Yuan memiliki banyak pil obat padanya. Setelah mengkonsumsi pil obat, dia duduk bermeditasi dengan tenang sekali lagi. Setelah dia sepenuhnya mencerna beberapa tahun pemahaman ini, dia membawa pedangnya dan memasuki ruang kacau sekali lagi, bilas dan ulangi. Cold Fighter mengamati dari sela-sela dengan dingin tetapi tidak setuju di hatinya. Dalam pandangannya, Ye Yuan kebetulan berkultivasi kehambatan sebelumnya, dan hanya berhasil menerobos secara kebetulan. Tapi hukum spasial, semakin ke belakang, semakin mendalam. Waktu yang dikeluarkan akan meningkat secara eksponensial. Sedemikian rupa sehingga 10 atau 20 ribu tahun dan satu juga tidak akan bisa maju 1 inci. Jika hukum tata ruang dapat dikesampingkan dengan mengandalkan waktu, Cold Fighter juga tidak akan terjebak selama 130 ribu tahun. Anda telah mendengar, Penatua Ye telah jatuh ke dalam warisan spasial. Petik 2. Hal yang begitu besar, bagaimana mungkin untuk tidak mendengarnya? Sayang sekali. Seorang jenius yang menakjubkan seperti itu benar-benar bunuh diri, akan mencari kematian. Petik 2. Bukan begitu. Tidak pernah ada orang yang mampu keluar dari warisan spasial. Dia pikir dia siapa, untuk benar-benar melakukan hal bodoh semacam ini. Petik 2. 3 tahun setelah Ye Yuan memasuki warisan spasial, titik cahaya yang mewakilinya akhirnya benar-benar menghilang. Ini juga menyatakan bahwa Ye Yuan sudah binasa di dalam warisan spasial. Ketika berita ini keluar dari menara bela diri, itu segera mengguncang seluruh kota. Jenius yang sangat mempesona itu bermekaran singkat seperti epifilum berdaun lebar seperti ini, selamanya tertinggal di belakang dalam ruang yang kacau. Beberapa orang merasa menyesal, beberapa orang bersimpati, beberapa orang bersuka cita atas kemalangan orang lain. Tapi tidak ada yang meragukan bahwa sudah tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk keluar dari warisan spasial. Sniff, aku tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Penatua Ye pasti akan keluar, tidak mungkin dia mati di dalam. Petik 2. Ning Xiu melemparkan dirinya ke bahu penatua kedua dan menangis dengan sedih tanpa henti. Bab 1601 kuat percaya diri. Melihat Ning Xiu yang patah hati, Xuan Yu juga tidak tahu harus berkata apa. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, ini adalah jalan yang dia pilih, tidak ada yang bisa mengubahnya. Sebelum pergi, dia mempercayakanku untuk merawat orang-orang tersayangnya. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa. Petik 2. Memasuki warisan spasial tepat waktu, Ye Yuan tidak membawa lier mereka semua di dalam. Lagi pula, perjalanan kali ini sangat berbahaya. Jika dia terjebak di dalam ruang kacau, tidak peduli berapa banyak batu esensi surgawi yang dimiliki Ye Yuan, itu tidak bisa mendukung pengeluaran yang diperlukan. Tanpa batu esensi surgawi untuk memberikan energi spiritual, Purple Extreme Hall juga hanya benjolan logam. Pada saat ini, Lu Yi tiba-tiba masuk dan berkata kepada Xuan Yu sambil membungkuk, Tuan, kepala penatua di sisi itu memberitahu Anda pergi dan ambil bagian dalam pertemuan para penatua. Petik 2. Wajah Xuan Yu jatuh dan dia berkata dengan mendengus dingin, datang begitu cepat. Dia bahkan tidak bisa menunggu sebentar. Petik 2. Lu Yi juga memiliki ekspresi serius saat dia berkata, Tuan, meskipun saat kita tahu Penatua Ye tidak lama, dia memiliki rahmat yang luar biasa terhadap garis keturunan kita. Xuan Yu mendengus dingin dan berkata, kamu, mungkinkah di dalam hatimu, tuanmu adalah orang yang membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Lu Yi sedikit malu saat dia tersenyum. Xuan Yu perlahan bangkit dan pergi ke aula sesepuh. Ruosu melirik Xuan Yu dan berkata dengan pandangan muram, meskipun orang tua ini pernah memiliki ketidaknyamanan dengan Penatua Ye, saya masih memegang kekuatannya dengan penuh hormat. Awalnya, Penatua Ye akan menjadi pilar masyarakat kota kerajaan surgawi-surgawi kita, tetapi dia binasa di dalam warisan spasial. Orang tua ini merasa sangat sedih. Petik 2. Ruosu terlihat seperti meneteskan air mata buaya. Mereka yang hadir secara alami tidak akan berpikir bahwa mengadakan pertemuan para penatua adalah untuk meratapi Ye Yuan. Benar saja, wajahnya jatuh dan dia berkata kepada Xuan Yu, penatua kedua, masalah ini, kamu memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Hubungan pribadi Anda dengan Penatua Ye dianggap yang terbaik. Anda jelas tahu bahwa warisan spasial sangat berbahaya. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Petik 2. Sebenarnya, Xuan Yu juga sangat mengutuk dirinya sendiri. Dia menghela nafas dan berkata dengan anggukan, apa yang kepala penatua katakan benar. Soal ini,
Saya memang punya tanggung jawab. Jika sikap saya saat itu bisa sedikit lebih kencang, mungkin Penatua Ye tidak akan masuk ke dalam. Petik 2. Ruosu mendengus dingin dan berkata, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Karena Anda tidak keberatan dengan ini, maka saya mengusulkan agar Anda kehilangan 10 tahun dari semua sumber daya yang dinikmati. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Otot-otot di wajah Xuan Yu berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Kepala Penatua menatap punggung Xuan Yu, sudut mulutnya menunjukkan senyum puas. Pada hari ini, Lindong membawa sekelompok orang dan datang ke Ye Manor. Dia datang hari ini untuk mengejar Lier, mereka semua keluar. Ye Yuan sudah mati. Jadi kepala Penatua tidak sabar untuk menghapus semua perasaan Ye Yuan tentang keberadaan. Steward Long, kita bertemu lagi. Lindong memandang Long Zhan dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Long Zhan mendengus dingin dan berkata, kamu terlihat senang dengan dirimu sendiri ya. Lindong tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, mungkinkah aku tidak senang dengan diriku sendiri? Belum lama ini, Anda masih mengajari saya di sini. Tapi sekarang, kalian semua bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Melihat itu sekarang, sepertinya pilihan saya saat itu tidak salah. Petik 2. Ekspresi Long Zhan berkedip tanpa henti, tapi cahaya putih di sampingnya tidak bisa menonton lagi dan berkata dengan mendengus dingin, Lindong, biarkan aku memberitahumu, Big Brother tidak akan mati. Ketika dia kembali, kalian semua akan gemetar. Petik 2. Lindong tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, haha, melihat ekspresi Anda, sepertinya Anda semua tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan mati. Kalian benar-benar sangat percaya diri. Warisan spasial menara marsial, mereka yang masuk belum pernah keluar sebelumnya. Anda benar-benar memberitahu saya bahwa Ye Yuan akan kembali. Itu benar-benar membunuhku. Petik 2. Lier melirik Lindong dan berkata dengan dingin, orang lain yang tidak keluar tidak berarti bahwa kakak Yuan tidak akan keluar. Jika Anda tidak percaya, mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Lindong merasa bahwa kelompok orang ini hanya kebal terhadap alasan. Dia awalnya ingin datang dan menegur mereka dengan baik, yang tahu bahwa sekelompok orang ini benar-benar tidak percaya bahwa Ye Yuan sudah mati. Wajahnya jatuh dan dia berkata dengan dengusan dingin, sedikit dari kalian, jangan berpikir bahwa dengan Penatua kedua melindungi kalian, kamu bisa tinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Biarkan pelindung ini memberitahu Anda hal ini. Tanpa Ye Yuan, kalian semua hanya sekelompok semut. Tak lama, mayat Anda mungkin berserakan di jalanan. Sekarang, tersesat untukku. Petik 2. White Light masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ditahan oleh Lier yang berkata acuh tak acuh, ayo pergi. Nak, jangan sia-siakan usahamu lagi. Anda akhirnya akan mengacaukan diri Anda sampai mati suatu hari seperti ini. Cold Fighter memandang Ye Yuan yang penuh luka dan memar dan berkata dengan dingin. Bukannya dia tidak ingin keluar, tapi itu terlalu berbahaya di dalam ruang yang kacau. Satu kesalahan langkah dan dia akan bermain sendiri sampai mati. Beberapa tahun ini, dia menyaksikan Ye Yuan memasuki ruang angkasa yang kacau dan berulang-ulang, bermain-main sendiri sampai dia akan mati berulang kali. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri diam-diam memarahi bahwa Ye Yuan adalah orang gila di dalam hatinya. Lebih dari 130.000 tahun kesepian membuat Cold Fighter sangat lama bagi seseorang untuk berinteraksi. Jika seseorang akhirnya berhasil masuk tetapi akhirnya mati, dia akan benar-benar menangis sampai dia tidak punya tempat untuk menangis. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya datang ke tempat ini untuk memahami hukum tata ruang. Tidak memasuki ruang kacau untuk dipahami, mungkinkah itu tinggal di sini dan menunggu kematian? Petik 2. Aku sama denganmu ketika aku baru saja masuk, juga berlari ke ruang kacau setiap hari, berpikir bahwa aku bisa memahami hukum tata ruang. Tapi, ribuan tahun berlalu, hukum tata ruang yang saya pahami semakin lama semakin berkurang, tetapi luka-luka saya semakin lama semakin parah. Sepanjang jalan sampai suatu waktu, saya hampir tidak kembali, dan saya tidak pernah berani masuk lagi, kata Cold Fighter. Cold Fighter ketakutan. Saat itu, dia terluka parah dan hampir mati di ruang yang kacau. Setelah kembali ke node spasial ini, ia pulih selama 1 dekade penuh sebelum pulih. Sejak itu, dia tidak pernah berani memasuki ruang kacau lagi. Ruang kacau yang Ye Yuan berada di sebelumnya hanyalah periferal dari seluruh warisan spasial. Kekuatan keruntuhan ruang tidak dianggap kuat. Tapi ruang kacau node spasial ini, begitu runtuh, kekuatannya akan tak terbayangkan.
Satu kesalahan langkah dan satu akan binasa, dao mereka menghilang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan masuk lagi. Selesai berbicara, Ye Yuan mengabaikan Cold Fighter dan mulai bermeditasi. Cold Fighter secara alami tidak tahu bahwa beberapa tahun ini, hukum tata ruang Ye Yuan meningkat lebih lanjut. Hanya saja, pengasingan tertutup di dalam simpul spasial adalah semua pemahaman meditatif. Tanpa dia menerobos, Cold Fighter tidak akan bisa merasakannya. Memahami hukum spasial dengan Sword Dao memang merupakan jalan pintas. Meskipun dibandingkan dengan masa lalu, kesulitannya lebih dari 100 kali, 1000 kali lebih besar, tanpa diragukan lagi, Ye Yuan terus membaik. Ye Yuan berkata begitu, dan dia mencapainya. Beberapa kali, ketika Ye Yuan kembali dari ruang yang kacau, dia sudah hampir terkesiap. Cold Fighter secara alami tidak bisa membuang ejekan dan cemoohan di sampingnya. Tapi setelah Ye Yuan memulihkan luka-lukanya, dia dengan tegas memasuki ruang kacau sekali lagi. Ekspresi Cold Fighter pada waktu itu benar-benar menarik hingga maksimal. Selain memarahi bahwa Ye Yuan adalah orang gila tanpa henti, Cold Fighter dengan serius tidak dapat menemukan kata sifat yang lebih baik. Sama seperti ini, hari-hari berlalu, dari satu tahun ke tahun lain, hukum tata ruang Ye Yuan meningkat setiap hari. Bab 1600-200 tahun Dao Enlightenment. Perdana pemuda dengan mudah berlalu. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun berlalu. Pada hari ini, riak spasial terjadi di simpul spasial sekali lagi. Seluruh tubuh Cold Fighter bergetar di seluruh, tiba-tiba membuka kedua mata dan menatap lekat-lekat ke Ye Yuan. Mustahil. Sudah lebih dari 10 tahun, dan dia benar-benar sudah memahami hukum tata ruang surga tingkat pertama tingkat akhir. Petik 2. Cold Fighter agak ragu apakah barusan itu kesalahpahaman atau tidak. Orang harus tahu, dia juga hanyalah surga tahap akhir lapis pertama saat ini. Saat itu, dia menghabiskan lebih dari 10.000 tahun dan memahami langkah ini, dan bahkan menepuk punggungnya, merasa cukup puas. Lagi pula, memasuki warisan spasial, hanya ada dia yang bisa bertahan hidup. Namun, pria di depannya ini yang rambutnya belum sepenuhnya tumbuh sebenarnya sudah mengikuti dia. Cold Fighter langsung bingung. Beberapa tahun ini, dia tidak kekurangan mencela Ye Yuan. Bukannya dia ingin merencanakan sesuatu, tapi hanya dia merasa bahwa Ye Yuan menyia-nyiakan hidupnya. Dia merasa bahwa Ye Yuan akan menyesalinya suatu hari. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia begitu bodoh. Dia hanya menggunakan lebih dari 1 dekade dan beralih dari tahap menengah ke tahap akhir. Perbedaan ini hanya bisa menggunakan perbedaan seperti awan dan lumpur untuk menggambarkannya. Apa ini namanya? Tidak akan ada salahnya tanpa perbandingan. Akhirnya, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Matanya juga samar-samar mengungkapkan kegembiraan. Hukum spasial memang sepenuhnya berbeda dari hukum yang ia pahami di masa lalu, terlalu sulit. Struktur tata ruang Heavenspan World berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Immortal Grove World. Ruang adalah fondasi untuk memunculkan segudang kehidupan. Itu adalah salah satu bentuk sumber paling mendasar di dunia ini. Jika tidak ada ruang, hukum pedang dao apapun, hukum api apapun, hukum angin apapun, mereka tidak akan memiliki dasar untuk eksis sama sekali. Semakin dia mengerti, semakin Ye Yuan merasakan sifatnya yang luas dan mendalam. Kamu menerobos. Meskipun dia tahu jawabannya, Cold Fighter masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bertahun-tahun kerja keras akhirnya tidak sia-sia. Tetapi apa yang Anda katakan itu benar. Kesulitan hukum tata ruang memang melebihi imajinasi saya. Kemungkinan besar, saya tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Petik 2. Ye Yuan tidak takut bahaya dari ruang yang kacau. Hanya saja tidak keluar dalam waktu singkat, dia agak khawatir tentang liar mereka semua. Tapi Ye Yuan masih diyakinkan tentang hal-hal dengan Xuan Yu di sekitarnya. Kepribadian orang ini hangat, dan baik tuan maupun murid juga menerima manfaat yang cukup besar darinya. Agaknya, dia harus mengurus liar mereka semua. Cold Fighter menelan ludahnya, merasa agak kering ketika dia berkata dengan muram, ini adalah hukum spasial, bahkan jika seseorang memiliki talenta yang menantang surga, saya juga belum pernah mendengar sebelumnya mampu melakukan terobosan dalam waktu yang singkat. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini juga kecelakaan bahwa aku bisa memahami hukum tata ruang. Itu karena saya mengolah hukum Sword Dao ke alam transenden yang saya dapatkan paralelnya dari kesimpulan, dan secara tidak sengaja memahami hukum spasial. Petik 2.
Tatapan Cold Fighter berubah niat dan dia berkata dengan terkejut, jadi, setiap kali Anda memasuki ruang kacau, itu benar-benar memasuki ruang untuk memahami hukum spasial dengan Sword Dao. Ye Yuan mengangguk, dianggap diam-diam mengakuinya. Cold Fighter tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu memahami hukum tata ruang melalui metode semacam ini. Menggambar paralel dari kesimpulan, dia secara alami tahu. Tetapi memahami undang-undang lain dengan metode semacam ini biasanya semua adalah hukum tingkat rendah. Ini masih pertama kalinya dia mendengar seseorang mampu memahami hukum tingkat tinggi melalui hukum tingkat rendah. Meskipun hukum Sword Dao sangat tangguh, dibandingkan dengan hukum spasial, itu masih jauh. Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada Cold Fighter dengan tangan tergenggam, "Brother Cold Fighter, aku akan masuk. Jika aku bisa memahaminya suatu hari, aku akan membawamu keluar." Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan pedang Junyi, melompat, dan memasuki ruang kacau sekali lagi, meninggalkan Cold Fighter dengan tatapan bingung. Tiba-tiba, seluruh tubuh Cold Fighter mulai bergetar. Apa yang dia katakan tadi? Saya bisa keluar. Saya, Cold Fighter, sebenarnya punya hari di mana saya masih bisa kembali. Dalam 100 lebih dari 1000 tahun ini, Cold Fighter sudah lama menyerah dengan harapan akan pergi. Dia berpikir bahwa dia perlahan akan menjadi tua di dalam ruang dingin ini dan perlahan-lahan mati. Tetapi suatu hari, seorang pria muda berlari di depannya dan berkata, "Aku akan membawamu keluar." Agitasi macam ini, siapa yang bisa mengerti? Jika Ye Yuan mengatakan kata-kata semacam ini ketika dia baru saja masuk, Cold Fighter pasti akan menengadah dan mengejek ketidaktahuan pihak lain. Pada kenyataannya, dia juga melakukannya. Tapi sekarang, Cold Fighter benar-benar melihat harapan. Jika dia berkembang sesuai dengan momentum ini, mungkin Ye Yuan benar-benar bisa memahami hukum tata ruang. Cold Fighter menemukan bahwa dia, yang disebut jenius ini, berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Ye Yuan. Tidak hanya kemampuan pemahaman, juga keuletan dan hati marsial Dao. Cold Fighter tahu bahwa kultivasi semacam ini benar-benar suram dan hambar. Mampu naik level, orang pasti akan agak merilekskan pemikiran mereka. Tapi Ye Yuan bahkan tidak berhenti sejenak dan terjun ke pelatihan sekali lagi. Selanjutnya, Ye Yuan secara sempit lolos dari kematian di dalam ruang yang kacau. Setelah mengobatinya, dia akan memasuki ruang kacau sekali lagi tanpa ragu-ragu. Tapi dia masih takut. Dia telah berdamai dengan kematian. Tapi Ye Yuan menjadi lebih berani dalam menghadapi kemunduran. Dia bisa mengalahkan jantung ketakutannya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 20 tahun berlalu. Di dalam ruang yang kacau, sosok Ye Yuan mirip dengan ilusi, berkedip tak menentu. Tiba-tiba, dia berhenti di suatu wilayah ruang, alisnya terkunci rapat. Hukum tata ruang surga lapisan pertama saya sudah disempurnakan untuk beberapa waktu sekarang. Tapi surga berlapis kedua ini, saya terus gagal menemukan titik terobosan. Surga lapis kedua, apa itu? Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Warisan spasial, warisan yang ditinggalkan sangat sedikit. Orang-orang yang tahu kedalamannya adalah minoritas. Ye Yuan memasuki hukum tata ruang surga berlapis pertama dengan tersandung secara membabi buta. Tapi ini surga lapis kedua, ia terus gagal memahaminya. Tatapan Ye Yuan tiba-tiba mendarat di ruang di atas kepalanya. Ada bayangannya. Mata Ye Yuan bersinar, sedikit pemahaman melintas di hatinya. 100 tahun dalam sekejap, ini adalah waktu yang sangat singkat untuk pembangkit tenaga Dewa Alam. Tetapi bagi Ye Yuan, rasanya seperti laut telah berubah menjadi ladang mulberry. Setelah rebirthing, semua waktu kultivasinya ditambahkan bersama-sama juga hanya beberapa ratus tahun. Tetapi memahami hukum tata ruang sebenarnya menggunakan 100 tahun waktunya. Pada hari ini, Ye Yuan berada dalam pengasingan tertutup di simpul spasial. Tiba-tiba, seluruh ruang mulai bergetar. Node spasial yang awalnya tak tertandingi benar-benar memiliki tanda-tanda runtuh juga. Cold Fighter sangat khawatir dan berkata, apa yang terjadi? Ye Yuan dia memahami hukum. Petik 2. Cold Fighter memandang ke arah Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan jelas berada tepat di depannya, tetapi sangat tidak nyata. Perasaan semacam ini bertentangan dengan yang ekstrim. Dalam 100 tahun ini, pertumbuhan Ye Yuan, dia mengambil semuanya menjadi pemandangannya dan sudah lama bersujud dengan kagum. Dia akhirnya tahu bahwa ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara dirinya dan Ye Yuan. Jenius sudah tidak cukup untuk menggambarkan pemuda ini. Tetapi meski begitu,
dia juga tidak berpikir bahwa hari ini sebenarnya datang begitu cepat. Bergemuruh, node spasial mulai runtuh, terpecah menjadi beberapa bagian. Gelombang energi yang mengerikan menyelinap ke arah Cold Fire. Ekspresi Cold Fire berubah dan dia berteriak dengan ketakutan, Ye Yuan, selamatkan aku. Bab 1603 menggertak orang terlalu jauh. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan melangkah keluar, dan dia kemudian langsung tiba di samping Cold Fire. Dia meraih kerah Cold Fire dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengambil langkah sekali lagi, dan sudah masuk ke dalam ruang yang kacau. Ruang di sekitarnya runtuh tanpa henti. Undulasi energi yang mengerikan membuat jantung Cold Fire berdebar. Gelombang energi ini, jika dia menyentuh sedikit, itu juga mati tanpa tanah penguburan. Namun, Ye Yuan membawanya seperti berjalan santai di halaman, bolak-balik di dalam ruang kacau ini tanpa halangan sama sekali. Melihat ruang-ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, tapi sepertinya mereka berada di antara dua dunia, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Setelah keheranan, Cold Fire sangat iri pada yang ekstrim. Untuk apa dia memasuki warisan spasial ini? Bukankah itu untuk memahami hukum tata ruang? Hanya beberapa saat yang lalu, ia juga sombong dengan kebanggaan, berpikir bahwa ia dapat mengandalkan bakatnya yang luar biasa untuk memahami hukum tata ruang dan menjadi pembangkit tenaga listrik bagi generasinya. Tetapi hantaman kenyataan membuatnya benar-benar menyerah harapan. Hukum spasial sebenarnya bukan apa yang bisa dipahami oleh para jenius. Sepanjang jalan sampai nanti, Cold Fire berpikir bahwa sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk memahami hukum spasial dalam warisan spasial. Oleh karena itu, setelah Ye Yuan masuk, dia memukul Ye Yuan tanpa henti tanpa belas kasihan, mengejeknya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tetapi hari ini, pemuda di depannya ini benar-benar berhasil. Selanjutnya, ia hanya menggunakan 100 tahun. Ini membuatnya memiliki dorongan untuk muntah darah. Bocah ini benar-benar orang aneh. Dia jelas merupakan penatua Piltover dan sebenarnya sangat jahat ketika memahami hukum tata ruang. Betapa anehnya orang ini, selama 100 tahun ini, bagi Yue Mengli dan yang lainnya, hari-hari mereka sangat sulit. Meskipun ada Xuan Yu yang merawat, dia adalah penatua kedua, yang berdiri tinggi di atas masa. Itu juga tidak mungkin untuk merawat mereka setiap hari dalam semua masalah tidak peduli seberapa besar atau sepele. Ketika waktu berlalu, akan selalu ada banyak masalah yang menjengkelkan. Xuan Yu mengatur bagi mereka tempat tinggal besar di kota, membiarkan Li Er dan sisanya tinggal di dalam. Semua makanan dan pakaian juga tidak menjadi masalah. Hanya saja instruksi Xuan Yu adalah instruksi Xuan Yu. Ketika mencapai orang-orang di bawah, itu masalah lain sama sekali. Benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, batu-batu esensi surgawi yang diberikan kepada kita lebih rendah dan lebih rendah. Pada tingkat ini, bagaimana kita akan tetap berkultivasi? Light berkata dengan marah. Li Er menghela nafas dan berkata, Kakak Yuan telah pergi selama 100 tahun, prestisenya telah lama hilang. Bagi penatua kedua untuk dapat mengingat persahabatan lama mereka dan merawat kita dengan lebih baik, itu sudah agak tidak mudah. Petik 2. Light berkata dengan marah, Zhou Wei itu, hanya mengganggu orang terlalu jauh. Tidak mungkin, saya tidak bisa menerima ini. Saya akan menemukan penatua kedua. Petik 2. Li Er buru-buru menariknya dan berkata, cukup, jangan membuat masalah lagi. Sebelum Kakak Yuan keluar, kita semua tidak membawa masalah pada diri kita sendiri lagi. Jika Anda pergi untuk menemukan penatua kedua sekarang, mengesampingkan apakah dia bisa bertemu kita atau tidak, bahkan jika Anda bisa bertemu dengannya dan kemudian dia menghukum Zhou Wei dengan ganas, dan kemudian setelah itu. Di masa depan, Zhou Wei pasti akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Bantuan Big Brother Yuan dapat digunakan untuk beberapa waktu, tetapi tidak dapat digunakan seumur hidup. Jika Kakak Yuan benar-benar tinggal di dalam selama 1000 tahun, apakah Anda merasa bahwa garis keturunan penatua kedua masih bisa melindungi kita begitu lama? Petik 2. Jelas, Li Er melihat melalui situasi saat ini dengan sangat tajam. Awalnya, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin untuk memasuki kota terdalam Heavenly Eagle Imperial City. Alasan mengapa mereka masih bisa tetap di sini sepenuhnya karena Ye Yuan. Penatua kedua memang orang yang baik yang jarang ditemukan. Tetapi dia adalah penatua kedua yang jauh dari masa. Dia tidak di dunia yang sama dengan mereka, orang-orang ini, sama sekali. Pada awalnya, penatua kedua mungkin mengurus mereka karena hubungannya dengan Ye Yuan. Namun,
Akan selalu ada saat ketika bantuan digunakan. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti Penatua kedua, satu pengasingan tertutup mungkin beberapa ratus, 1000 tahun, bagaimana dia bisa menjaga mereka? Beberapa dari mereka hanyalah penghuni tingkat bawah Heavenly Eagle Imperial City. Tinggal di rumah seperti itu sudah di luar norma sejak awal. Situasi seperti itu, bagaimana mungkin itu tidak menarik mata orang yang tamak? Yue Mengli sangat jelas, selama Ye Yuan tidak kembali, situasi seperti ini bisa terus memburuk. Pergi untuk menemukan Penatua kedua mungkin dapat memperoleh bantuan sementara. Tetapi itu hanya akan membuat situasi ini memburuk lebih cepat. Lalu kita layak diintimidasi seperti ini. White Light berkata dengan sedih. Li Er menghela nafas dan berkata, Kakak Yuan tidak ada, apa yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Jika ada di antara kita yang dirugikan, menurut Anda apa konsekuensinya? Apa yang harus dia hadapi adalah Heavenly Eagle Imperial City, Leviathan ini. Petik 2. Ekspresi White Light berubah, berkeringat dingin. Kepribadian Ye Yuan, secara alami dia terlalu jelas. Begitu mereka memiliki konflik dengan pasukan Heavenly Eagle Imperial City, atau bahkan mendapatkan cedera, hasilnya akan sangat menakutkan. Penatua Sister Li Er, tuan muda yang sudah bertahun-tahun tidak keluar, bisakah dia menghadapi bahaya? Lu Er berkata agak cemas. Li Er tersenyum dan berkata, Tuan muda keluargamu, mungkinkah kamu masih belum tahu? Bahkan jika seluruh dunia berpikir bahwa dia sudah mati, kita juga harus percaya padanya. Petik 2. Lu Er mengangguk dan berkata dengan tegas, ketika Tuan muda keluar, dia pasti akan menggerakkan seluruh kota lagi, dan memberikan tamparan ganas kepada orang-orang yang memutar mata mereka pada kita. Hahaha, sudah 100 tahun, kalian masih menyembunyikan delusi. Mustahil Tuan muda Ye untuk keluar lagi. Petik 2. Tepat pada saat ini, tawa yang membuat orang-orang membenci terdengar, kata-kata penuh ejekan. Saat White Light melihat kedatangan, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan mendengus marah, Zhou Wei, untuk apa kau datang lagi? Zhou Wei ini adalah pelindung tingkat rendah menara marsial, memegang pos di City Lord Manor. Misi merawat Yue Mengli dan sisanya diserahkan kepadanya. Karena Penatua kedua yang secara pribadi memberikan kepala, beberapa tahun di awal, Zhou Wei secara alami tidak berani mengabaikannya. Tetapi kemudian, Song Qiang menemukannya dan membelinya. Karena itu, hari-hari Yue Mengli dan sisanya menjadi lebih buruk dari hari ke hari. Seiring berlalunya waktu, Penatua kedua berada di pengasingan sepanjang tahun, perhatian yang diberikan pada area ini berkurang secara alami. Meskipun dia sudah meminta Lu Yi mengurus Li Er dan yang lainnya, Lu Yi sendiri juga harus berkultivasi. Mampu datang sekali setiap beberapa tahun sudah cukup bagus. Seiring berjalannya waktu, keberanian Zhou Wei juga berangsur-angsur tumbuh. Zhou Wei melangkah ke aula dan berkata dengan senyum dingin, aku datang untuk memberitahu kalian ini. Menurut aturan City Lord Manor, mulai hari ini, Anda masing-masing harus membayar pajak 500.000 batu esensi surgawi setiap tahun. Jika Anda tidak bisa menyerahkannya, maka keluarlah dari pusat kota untuk saya sesegera mungkin. Kota terdalam kami tidak mendukung orang-orang yang menganggur. Satu orang 500.000, ini bukan jumlah yang kecil. Meskipun Ye Yuan meninggalkan sedikit batu esensi surgawi untuk mereka, membayar sesuai dengan angka ini, mereka tidak bisa bertahan lama sama sekali. Saat White Light mendengar, dia sangat marah dan melolong, Zhou Wei, jangan terlalu banyak menggertak orang. Kami yang tinggal di sini adalah Penatua kedua yang mengaturnya secara pribadi, Anda berani memperlakukan kami seperti ini. Petik 2. Zhou Wei terkekeh dan berkata, sangat penting untuk mengetahui keterbatasan Anda sendiri. Jika saya adalah kalian, saya akan lama tersesat dari pusat kota sendiri. Tinggal di sini hanya akan membawa aib pada dirimu sendiri. Penatua kedua hadir ke segudang masalah setiap hari, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan kalian semua, beberapa karakter minor ini. Bab 1604 banding 1604. Bab 1604 kembali mendominasi. Beberapa dari Anda hanyalah semut yang hidup di bawah sayap Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, kalian bukan apa-apa. Petik 2. Kata-kata Zhou Wei menyentuh hati satu demi satu, sangat memancing harga diri beberapa orang. Khususnya White Light, amarahnya membanjiri kepalanya dengan teriakan. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Tuan kecil ini, aku, akan mempertaruhkan segalanya dan bertarung denganmu hari ini. Petik 2. Sosok White Light melintas, berubah menjadi harimau ganas dan bergegas menuju Zhou Wei.
Sedikit senyum tak terlihat melintas di sudut mulut Zhou Wei, dan dia tiba-tiba menepuk telapak tangan. Cahaya putih hanya merasakan semburan kekuatan yang kuat sampai itu membuat orang putus asa mengelilinginya dari segala arah. Wark, White Light menyemprotkan seteguk darah segar, merasa seperti tulang-tulang di tubuhnya pecah. Ekspresi Yue Mengli berubah, buru-buru menangkapnya. Tapi kekuatan besar itu langsung menjatuhkannya terbang juga. Pembangkit tenaga listrik Realm Divine Lord terlalu kuat. Zhou Wei melihat adegan ini dengan dingin dan berkata dengan dingin, apakah kamu melihat itu? Bahkan tidak dapat menerima satu telapak tangan pun dari saya, dan Anda masih berani mengatakan bahwa Anda semua bukan semut. Jika bukan karena kalian semua tinggal di sini, kalian pasti sudah mati sekarang. Namun, kalian semua tidak bisa tinggal terlalu lama. Petik 2. Yue Mengli memandang Zhou Wei dan berkata dengan suara dingin, memperlakukan kami seperti ini, apakah Anda tidak takut Penatua kedua mengetahuinya? Zhou Wei tertawa keras dan berkata, Penatua kedua saat ini sedang mengasingkan diri, dan beberapa muridnya yang dekat dengan Ye Yuan juga semua sibuk sekarang. Ketika Anda semua diusir dari pusat kota dan mati di luar, apakah Anda berpikir bahwa Penatua kedua akan membunuh pelindung untuk orang mati? Petik 2. Ekspresi Yue Mengli berubah dan dia berkata dengan suara dingin, sepertinya kepala tetua sisi itu akhirnya tidak bisa mengendalikan situasi lagi. Zhou Wei tersenyum dan berkata, karena itu, ingin hidup, dapatkan batu esensi surgawi dengan putus asa saat itu. Sekarang, serahkan batu-batu esensi surgawi kita. Ada total 5 dari Anda, sesuai aturan, Anda harus membayar 5 juta batu esensi surgawi. Petik 2. White Light menggertakkan giginya, ingin berdiri, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tatapan Yue Mengli dingin dan dia memandang Zhou Wei dan berkata, kami akan membayar. Saat dia berkata, Yue Mengli mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Zhou Wei. Di sampingnya, Long Zhan mengepalkan giginya dan berkata, Nona Lier, aku akan meninggalkan kota hari ini, kalian semua tidak perlu membayar begitu banyak batu esensi surgawi untukku. Yue Mengli berkata, berhenti. Jika kamu pergi keluar kota sekarang, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melihat matahari besok? Petik 2. Long Zhan tidak bisa menahan tersedak dan menggertakkan giginya dan berkata, Long Zhan hanyalah kehidupan rendahan. Yang mulia yang memberi saya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Hari ini, apa bedanya jika saya mengembalikan hidup saya kepada yang mulia? Petik 2. Mata Yue Mengli tegas saat dia berkata, kami datang bersama. Jadi ingin pergi, kami juga pergi bersama. Kata semacam ini, jangan katakan lagi di masa depan. Petik 2. Zhou Wei memandangi sekelompok orang ini dan berkata dengan tatapan geli, sepertinya kalian masing-masing masih menyimpan harapan untuk beruntung di hatimu. Mereka yang memasuki warisan spasial, saya belum pernah mendengar ada yang kembali hidup. Kalian, menyerah saja pada ide itu selamanya. Haha. Zhou Wei pergi dengan tawa yang keras. Semua orang marah sampai wajah mereka marah. Tapi seperti yang dikatakan Zhou Wei, meninggalkan Ye Yuan, mereka benar-benar tidak berdaya untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Realm Divine Lord ini. Sebenarnya, ketika Ye Yuan pergi, dia meninggalkan mereka ratusan juta batu esensi surgawi. Tetapi setelah 100 tahun, pengeluaran budidaya 5 orang tidak kecil. Awalnya, dengan dukungan Penatua kedua, mereka masih sulit mengelola. Tetapi beberapa tahun ini, mereka dieksploitasi oleh Zhou Wei. Batu-batu esensi surgawi yang tersisa di tangan sekarang juga hanya 4 hingga 5 juta. Dan hari ini, lebih dari setengahnya hilang sekaligus. Kali berikutnya Zhou Wei datang lagi, mereka tidak mampu membelinya. Awalnya mengira bahwa Zhou Wei akan datang lagi setelah 1 tahun, yang tahu bahwa dia datang lagi setelah beberapa hari. Zhou Wei, pajak yang Anda ingin kami bayar, kami sudah membayar. Apa yang masih kamu inginkan? Sikap baik Lier juga tidak bisa menahan diri untuk tidak meletus lagi. Zhou Wei tersenyum dan berkata, siapa yang memberitahu Anda semua bahwa pajak Imperial City Eagle Imperial hanya satu jenis? Yang dikumpulkan terakhir kali adalah pajak karyawan. Tetapi yang dikumpulkan kali ini adalah pajak energi spiritual. Energi spiritual kota terdalam adalah 10 kali lipat dari kota luar. Anda semua tinggal di sini, kecepatan kultivasi Anda beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Mungkinkah Anda tidak harus membayar sedikit pajak? Petik 2. Wajah Lier berubah dan dia berkata, berapa banyak yang kamu inginkan lagi kali ini? Zhou Wei tersenyum dan berkata, tidak banyak, 2 juta sudah cukup.
2 juta. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok kami? Lier berkata, mengecamnya. Zhou Wei berkata dengan dingin, ini semua aturan City Lord Manor. Jika Anda tidak membayar, maka maaf, Anda semua mungkin harus keluar dari pusat kota. Petik 2. Ekspresi Yue Mengli berkedip tanpa henti. Dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan banyak batu esensi surgawi lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, tampaknya membuat tekad yang sangat besar, dan berkata, baiklah, kita akan pindah. Tidak mungkin. Adik ipar, Anda tinggal, kami akan pergi. Kata White Light. Penatua Sister Lier, Anda tidak bisa pergi. Luer juga berkata. Lier berkata, kalian tidak perlu mengatakan lagi, pikiranku sudah bulat. Semua orang berkemas, kami akan pergi sekarang. Petik 2. Zhou Wei memiliki pandangan sombong dan berkata, huhu, itu lebih seperti itu. Semut seperti kalian hanya cocok tinggal di luar kota atau ibu kota. 1 inci tanah di pusat kota itu seperti 1 inci pegangan, kalian semua yang tinggal di sini hanyalah sampah. Petik 2. Menghadapi celaan Zhou Wei, beberapa orang hanya menanggungnya. Berkemas untuk sementara waktu, dan kemudian beberapa orang baru saja mau keluar ketika tiba-tiba, ledakan aura yang kuat melonjak ke langit dari arah menara marsial. Seluruh energi spiritual kota kekaisaran dipenuhi dengan hingar-bingar ke arah menara bela diri. Pada saat ini, energi spiritual ke arah itu sepertinya dikuras oleh pompa. Energi spiritual arah lain mengalir deras ke sana. MN. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang menerobos. White Light berkata dengan terkejut. Siapa yang menerobos? Untuk benar-benar bisa menciptakan efek mengerikan seperti itu. Long Zhan juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Ekspresi Zhou Wei juga sedikit berubah, tetapi dia mendengus dingin dan berkata, siapapun yang menerobos bukan urusanmu. Mungkinkah itu Ye Yuan menerobos? Hehe, keributan ini, bahkan lokomotif Divine Lord Realm kemungkinan tidak bisa menandingi juga. Cepat tersesat, tempat ini bukan tempat yang harus kalian semua tinggal. Petik 2. Pada saat ini, seluruh kota kekaisaran terkejut. Terobosan ini seperti sebuah pompa besar, yang dengan hebohnya menjara energi spiritual ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah beberapa penatua yang menerobos? Petik 2. Keributan ini, bahkan surga dengan lapisan keempat atau kelima Divine Lord mungkin tidak cocok juga, kan? Hanya siapa yang menerobos, ini juga terlalu gila, kan? Begitu banyak energi spiritual memasuki tubuh, bahkan pembangkit tenaga Dewa Realm Divine akan meledak juga. Petik 2. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berkerumun ke arah menara marsial, ingin melihat siapa itu, menyebabkan keributan yang mengerikan ketika menerobos. Melihat Yue Mengli berhenti dan tidak bergerak, alis Zhou Wei berkerut dan dia berkata dengan suara serius, kalian belum pergi, mungkinkah kamu ingin pelindung ini secara pribadi mengirim kalian semua keluar? Yue Mengli masih tidak bergerak. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ini Big Brother Yuan. Kakak Yuan menerobos. Dia kembali. Ekspresi Zhou Wei berubah dan dia memarahi dengan marah, omong kosong apa yang kamu katakan. Ye Yuan sudah meninggal dalam warisan spasial, jadi bagaimana mungkin dia bisa menerobos? Selain itu, bisakah keributan ini menjadi seniman bela diri dewa-dewa asal yang menerobos? Petik 2. Yue Mengli berbalik dan menatap Zhou Wei, dan berkata dengan dingin, Zhou Wei, jika benar-benar kakak Yuan yang kembali dan Anda masih berani mengusir kami, Anda harus tahu hasilnya. Wajah Zhou Wei berubah, dan jantungnya tanpa sadar mulai berdetak kencang.